Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di Bima Anugrah di Komisi Podcast Kristen, dan di episode kali ini kita akan masuk ke segmen cerita anak seminari lagi setelah cukup lama berhenti, dan kali ini aku bersama dengan Kovanuel. Halo, thank you Bim udah Oke. ngajak-ngajak kita ngobrol. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu kok dengan pendengar Boleh. Mungkin belum tahu Kovanuel ini umurnya berapa, asal gerejanya, terus angkatan berapa di saat. Iya, dari angkatan deh ya. Kalau angkatan itu masuk 2018 gitu. Kami biasa disebutnya angkatan Shoal gitu. Nah, lalu asal gereja dari GKI Mangga Besar gitu. Ya agak unik sebenarnya kalau latar belakang gereja karena papa mama dan gua itu gerejanya beda gitu. Jadi bertumbuh di gereja yang berbeda gitu. Nah, kalau umur masih muda lah, 18 lah. Sampai 10. Ya, jadi Kovanuel ini sedikit latar belakang dari udah pernah S1 dulu ya kok. Oh iya, betul, pernah S1 dulu. Dan sekarang angkatan 2018 tapi ambil program MTH. Bener ya kok? Iya, yang ngambil dalam artian ya dikasih anugerah lah. Sebenarnya datang itu daftarnya MDiv gitu, tapi MDiv tutup 2019. Jadi ya dikasih pilihan untuk langsung lanjut ke MTH gitu. Oke. Nah teman-teman, di episode kali ini aku bersama Kovanuel akan bahas tentang panggilan lagi ya kok ya. Jadi khususnya dalam 3 topik begitu ya, tentang panggilan dan juga bagaimana panggilan ini berhubungan dengan gereja dan bagaimana panggilan itu kita jalankan, kita persiapkan di seminari secara khusus gitu kok. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya kok tentang pertanyaan yang pertama. Apakah sebenarnya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu sama dengan kita masuk langsung kuliah teologi gitu? Apakah hanya sesederhana itu gitu? Iya, kalau menurut gua ya kuliah teologinya ini kita kasih limit dalam kurung, berarti dalam artian belajar tentang teologi. Betul. Aja gitu ya. Yeah. Ya kalau setahu gua memang di luar negeri itu ada ya jurusan-jurusan yang sifatnya itu belajar teologi aja gitu. Bahkan gue pernah denger di kelas itu ada dosen yang sharing kalau dia punya temen bahas teologi, tapi waktu makan siang terus temennya itu diajak doa makan. Okay. Nah terus temennya bilang gini ternyata, oh yaudah lu aja yang doa, gue nggak doa gitu. Padahal dia sama-sama kuliah teologi. Sama-sama kuliah teologi. Nah, tapi ternyata dia bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen bahkan. Iya, bukan orang Kristen gitu. Okay. Jadi dia kuliah teologi hanya untuk belajar teologi gitu. Gue percaya seminari beda banget dari itu gitu. Kita ya seminari tujuannya bukan cuma belajar teologi, tapi mempersiapkan diri untuk ya kita jadi hamba Tuhan begitu kira-kira. Iya, berarti bisa dibilang bahwa panggilan ini bukan hanya sekedar kita kuliah teologi, tapi ada sesuatu yang itu hanya part bagian dari kita menjalani panggilan itu. Betul. Ya kalau mau pakai istilah paket, nah boleh dah. Iya, paket ya. Dan menarik banget kalau teman-teman dengar kisah tadi, ada seseorang yang kuliah bener, belajar teologi Kristen, but dia bukan orang Kristen bahkan. Ya, bukan orang yang sedang bergumul dalam iman dia, tapi bahkan dia bukan orang Kristen gitu. Nah, maka dari itu sekali lagi kita bisa lihat bahwa ini bukan sesuatu yang sesederhana itu ya kok ya. Bahwa ketika kita misalkan merasa, aku pengen kuliah teologi, belajar teologi, kita harus hati-hati tuh. Jangan sampai mungkin menyamakan itu langsung, oh ini panggilan untuk menjadi hamba Tuhan gitu. Betul. Itu ada sesuatu yang agak beda ya, dan sulit juga nanti kita akan menjalani ini. Karena memang mungkin pembahasan kita ini memang berfokus pada panggilan hamba Tuhan itu ya. Bahwa kita ini bukan hanya sekedar kuliah teologi, tapi yang akan kita bahas nanti tentang panggilan itu secara package itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bahas tentang apa sih yang, kalau misalkan kita merasa nih ada panggilan Tuhan, apa aja sih yang kita pelajari dan kita persiapkan gitu di seminari? Maksudnya ya dalam konteks kita di STT Saat gitu. Ya ini agak lucu sih, cuman kalau teman-teman nonton di video promosi Saat itu ya di YouTube ada ya, nanti tinggal cek kanalnya Saat. Itu ada dosen kami Pak Irwan mention tentang kita itu persiapan di sini itu tentang head, heart, and hand gitu ya. 3H.
3H, betul. Jadi yang kita siapin di sini tuh kepala, kognisi kita, kognitif, lalu hati kita dan keterampilan kita, tangan, begitu kira-kira. Yaitu merangkum pengalaman gue juga secara pribadi sih selama ada di sini gitu. Jadi kalau secara pribadi gue terpanggil itu karena memang banyak involved di pelayanan kaum muda begitu ya. Lalu di sana bertumbuh, di sana punya pengalaman sama teman-teman dan ngerasain wah gila, kalau seluruh hidup ini dihabiskan untuk ini worth it gitu. Tapi yang ada di imajinasi gue ya itu gitu, pelayanan gitu pokoknya. Jadi datang gimana caranya kita bisa yang ngebantu orang lain untuk lebih bertumbuh, menemani teman kita yang sedang bergumul gitu, kira-kira itu yang ada di bayangan gitu. Masuk tahun pertama masih oke lah, tugas-tugas tahun pertama baca Alkitab dari awal sampai habis gitu. Kan PL1, PL2, PB1, PB2, isinya semua baca Alkitab. Seneng baca. Mulai harus bikin paper gitu. Lalu dari semester ke semester gitu, ini kenapa gue bahas ini ya? Oke. Apa urusannya paper ini sama pelayanan gitu, aduh. Ya itu mulai bergumul gitu. Ternyata di sisi head itu, wah, nggak ada bayangan. Kalau gue pribadi nggak ada bayangan. Jadi nggak tahu kalau jadi pendeta itu harus bikin paper. Itu benar-benar nggak tahu. Gitu. Dan ternyata ketika masuk bikin paper dan kaget gitu ya kok ya. Karena memang latar belakang Kovanuel dan ngelihat pelayanan itu sebagai sesuatu yang mungkin lebih ke arah kalau dari 3H tadi yang bagian hand dan sama heart-nya mungkin ya. Betul. Dan bagian head-nya itu sedikit tidak termention mungkin ya, selama pergumulan itu. Nah tapi kalau kita pikir-pikir ya kok ya, ternyata memang ketika kita bikin paper itu manfaatnya banyak banget loh sebenarnya dalam pelayanan kita. Benar. Nah salah satu mungkin yang bisa aku mention di sini adalah kebutuhan tentang misalkan apologetika, dimana kita sekarang banyak banget tuh dari sisi agama lain yang mempertanyakan iman kita, dan tentu kalau kita nggak belajar teologi ini secara akademis, kita nggak bikin paper gimana kita membangun logika, argumen dan lain sebagainya, kayaknya akan sulit kita menjadi seorang hamba Tuhan. Khususnya kita kan juga dipanggil untuk menjaga kawanan domba Allah ini kan dari pengajaran-pengajaran sesat gitu. Nah selain itu mungkin juga ya tadi pas kita bahas-bahas di awal ya kok ya, sebelum podcast, katekisasi juga gitu. Benar-benar. Gimana kita ngajarin orang-orang dan juga doktrin itu kepada kepada jemaat gitu. Ya, menarik yang Bima ngomong. Sebenarnya ini mau nggak mau akhirnya menyentuh soal peran ya. Jadi peran sebagai hamba Tuhan dan sebagai hamba Tuhan kita ya di seminari siap-siap gitu. Untuk bisa berperan kita perlu perlengkapan. Dan salah satu perlengkapannya adalah yaitu tadi kita punya pengajaran yang baik gitu. Kita perlu belajar dulu begitu. Nah kalau gue juga selain satu sisi melihat sebagai peran, jadi peran ini juga nggak dilihat sebagai tugas doang gitu ya, tapi dilihat juga sebagai memberikan kesaksian gitu. Jadi kayak satu sisi tuh hamba Tuhan itu gue nggak melihatnya sebagai orang yang ahli saja di dalam Alkitab, tapi dia juga hidup berdasarkan Alkitab dan dia juga ya mau membagikan itu gitu. Akhirnya kita jadi pastor itu adalah orang pertama yang mau membagikan iman kita. Gue merasa seperti itu begitu ya. Jadi at the end, ketika belajar ya sambil kita juga bergumul. Harapannya makin kita tulis paper, kita sendiri juga makin imannya itu makin kuat gitu. Karena kita makin mengerti apa yang kita percayai, kita makin mengasihi Tuhan lewat semua yang kita pelajari gitu. Ya itu ideal ya begitu ya. Walaupun dalam perjalanan gue bergumul sih, gue nangis darah sih nulis gituan gitu. Aduh. Iya. Berarti sekali lagi ya, 3H itu tidak bisa dipisahkan secara murni. Jadi kita belajar head doang, tapi heart-nya kita nggak pupuk misalkan. Betul. Tapi sekali lagi bukan hanya kita belajar tentang secara akademis, tapi juga secara pelayanan skill kita juga kita belajar di sini ya kok ya. Maksudnya kalau di STT Saat ada banyak banget tuh praktek weekend, praktek 2 bulan, praktek 1 tahun. Dan itu semua kalau bagiku sangat-sangat memberi aku pengalaman banyak lah dalam nanti aku misalkan pelayanan setelah lulus dari STT Saat. Nah kalau dari Kovanuel ketika yang memang dari awal memikirkan masuk seminari itu belajar pelayanan dan lain sebagainya, gimana tuh persiapan pelayanan di Saat? Apakah itu benar-benar membantu dan sesuai dengan ekspektasi sebelum masuk nih?
Kalau soal persiapan pelayanan dalam artian bagaimana terjun ke gereja, gue merasa sangat sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena ya memang salah satu faktor memilih saat juga karena waktu itu melihat pembimbing kaum muda sendiri gitu. Jadi pembina gue alumni saat. Dan ya merasa dia begitu memberkati ketika melayani, so gue pengen dibentuk seperti cara dia dibentuk gitu ya. Jadi tracknya kira-kira begitulah gitu memikirkannya. Jadi masuk cukup sejalan gitu dan melihat banyak kesempatan ada di gereja, melihat kesempatan untuk bisa kalau dulu itu waktu gue masuk ada kesempatan pelayanan dengan anak-anak yang ada di suburban Malang. Itu ya kami pakai istilah pos begitu ya, pelayanan pos sekolah Sabtu. Itu juga maksudnya jadi pengalaman pertama yang paling berkesan ya. Maksudnya sedikit banyak itu berlatih menggembalakan, ketemu dengan orang-orang, lalu effort maksudnya untuk samperin rumah mereka, daerah mereka. Dan ya not sedikit itu jauh ya kok ya. Ya lumayan lah gitu maksudnya. Apalagi kalau buat teman-teman yang datang dari kota besar begitu ya, terus mau diperlengkapi, ya ngalamin tuh naik angkot, duduk 30 menitan. Kalau lagi jemput mereka kehujanan. Hujan, gitu. betul. Oh itu ya seru banget. Tapi lihat bagaimana anak-anak itu bertumbuh, dan gue sampai hari ini masih ada 1-2 anak itu yang Tuhan izinin untuk ketemu sama mereka di gereja gitu. At the end mereka menetap di satu gereja, bisa ngobrol, bisa ketemu gitu. Ya itu satu sukacita sih gitu. Walaupun bukan karena gue ya. Itu pelayanan saat sepanjang tahun gitu. Bahkan mereka sudah dilayani puluhan tahun gitu. Dari sebelum angkatan gue masuk gitu. Ya itu ya salah satu yang berkesan gitu soal persiapan pelayanan. Nah satu lagi, gue merasa akhirnya di satu sisi ada gini ya, kondisi ketika kita terpanggil itu mungkin kita udah anak-anak yang aktif banget ya di gereja. Jadi jarang ya ada ya, gue tahu tetap dengar cerita ada teman-teman yang baru bertobat lalu terpanggil dan ingin mendedikasikan diri gitu untuk Tuhan. Tapi ada sebagian juga teman-teman yang posisinya adalah udah maksudnya lu anak gereja banget dah, sampai di gereja dibilang calon pendeta pasti ini calon pendeta gitu. Nah yang kayak gitu gue merasa salah satu setting yang Tuhan kasih untuk dibentuk di saat adalah setting seminarinya. Dalam artian tuh maksudnya setting berasrama kalau di saat, atau komunitas seminariannya gitu. Jadi pembentukannya itu nggak melulu yang dibayangin adalah jemaat yang tanda kutip kondisi imannya, kondisi kognitifnya itu kurang gitu, tanda kutip ya, maksudnya bukannya merendahkan jemaat gitu, tapi maksudnya ini orang-orang yang udah militan, udah sama-sama resilient, sama-sama memberikan diri, hati, tenaga. Nah sekarang lu dibentuk bagaimana saling memengaruhi untuk tetap cinta sama Tuhan. Nah di tengah setting itu gitu kira-kira. Itu juga itu di asrama itu kan maksudnya ya kok ya? Betul, ya di asrama itu. Ya dan sedikit banyak gue merasa ya ini jadi pembentukan untuk nantinya kita di gereja pelayanan ketemu sama ya hamba Tuhan lain, ataupun majelis-majelis gitu. Ataupun penatua-penatua gitu. Iya, dan ngomongin asrama sedikit ya kok. Ya semua orang yang dipanggil di sini pun juga bukan orang yang sempurna gitu ya, orang-orang berdosa, dan of course setting itu malahan yang makin membentuk kita juga gitu di satu sisi gitu ya, bahwa ya kita menerima orang lain dalam segala kelemahannya, dan juga kita bisa ya melihat kelemahan kita di mata orang lain gitu, dan itu ya sangat banyak juga mempersiapkan entah heart ya, bagian heart hati, ataupun juga hand kita gitu untuk melihat bagaimana kita melayani orang-orang yang ngeselin mungkin, yang juga tidak sempurna. Tapi di satu sisi juga bagiku pergumulan head juga ngelihat gimana orang-orang yang berdosa, tapi kok Allah mau ya untuk memanggil kita semua ini untuk jadi hamba Dia gitu. Dan di situ ya belajar tentang doktrin-doktrin, gimana kita hubungin nih, ternyata Allah itu tidak menyelamatkan kita karena perbuatan baik kita misalkan ya, kita bisa kembali ke doktrin pembenaran ya. Ada banyak hal lah yang bisa berhubungan satu sama lain di asrama ini. Bener banget soal itu. Karena memang at the end ketika diperhadapkan sama seutuhnya seseorang, kita kan nggak bisa memisahkan buruknya dia dan baiknya dia ya, lalu terima baiknya doang gitu. Dan udah pasti dah, heart lu mentok, hand lu jangan-jangan bukan cuma mentok tapi bisa negatif. Betul.
Ya heart juga bisa negatif sih gitu. Dan mau nggak mau balik lagi startnya dari the right in head dulu gitu. Mau nggak mau ya kita ketika udah mentok-mentok itu cari lagi, oh ini apa nih yang salah ya, dari kepala sih ya banyak hal yang kita masih mungkin ekspektasi itu kan di head gitu. Penerapan tentang firman juga kan itu dari head gitu. Betul. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke tentang yang tadi kita udah singgung di awal tentang package panggilan hamba Tuhan itu. Kalau kita tadi udah lihat bahwa terpanggil jadi hamba Tuhan itu tidak sama dengan hanya sekedar belajar teologi. So, apa sih panggilan itu secara utuh gitu dari sudut pandang kita yang kuliah teologi di seminari ini gitu kok. Menurut Ko Vanuel gimana? Kalau menurut gua ya pakai bahasa yang sehari-hari yang dari tadi kita udah sebut, ya panggilan itu gimana ya? Gua mungkin lebih suka kalau ngobrol sama teman-teman muda itu ngomongnya ya ini panggilan untuk kita melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi gitu. Jadi dengan kacamata itu baru kita bisa tahu tuh paketnya ada apa aja gitu ya. Kayak tadi paketnya tentu kita harus belajar, punya pemahaman iman yang baik gitu. Lalu ya kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jiwa ini dalam artian ya orang-orang yang di luar gereja dan orang-orang yang di dalam gereja tentunya gitu. Apalagi yang di seminari gitu. Ya walaupun gue pakai kata seminari, gue harus mengakui gue sendiri kesulitan ya gitu mempraktikkan kasih dan menggumulkan kasih itu gitu. Terus juga ya Dian kita juga bisa ngomong akhirnya perlu mencintai gereja gitu paketnya. Kita nggak cuman belajar untuk misalkan khotbah doang atau mikirin organisasi doang, tapi kita juga diajar bagaimana membangun relasi dan bertumbuh bersama gitu. Sebenarnya kan malah itu yang lebih dikejar ya sekarang gitu, tentang bagaimana kita sama-sama jadi murid gitu. Iya, gue rasa ya begitu dulu sih. Bima kepikir apa lagi? Kalau ngeliat tadi ya sekali lagi kok, berarti kita tuh nggak bisa melihat panggilan ini hanya sekedar, maksudnya mengabaikan aspek mencintai jemaat Tuhan atau orang-orang yang dikasihi Tuhan itu gitu. Benar. Kalau lihat dari ilustrasi pengalaman dosen kita tadi yang bilang ada orang yang kuliah teologi tapi dia bukan orang Kristen, itu bukan panggilan. Bukan, kita nggak bisa itu bilang panggilan karena dia hanya aspek head-nya aja yang terisi gitu. Betul. Tapi ketika kita punya head, heart, dan akhirnya kita mau melayani gitu ya, kita digerakkan oleh hati Tuhan itu, ya aku bisa bilang itu bisa dibilang itu panggilan yang untuk jadi hamba Tuhan gitu. Yang kalau mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga punya pengalaman yang sama gitu ya, bagaimana teman-teman juga tergerak untuk mengasihi jemaat orang-orang yang Tuhan kasih juga. Ya itu bisa dibilang teman-teman sedang menggumulkan panggilan itu gitu. Benar. Dan kalau mau lebih gamblang ya mungkin ada teman-teman yang membayangkannya begini, Bim, kayak gue terpanggil untuk khotbah supaya orang-orang bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi gue tidak terpanggil untuk menyaksikan iman gue, atau gue tidak terpanggil untuk menolong ya orang-orang yang butuhnya pendekatan personal gitu. Itu nggak utuh tuh imajinasi tentang panggilannya, gambaran tentang panggilannya nggak utuh gitu. Ataupun dibalik gitu, gue terpanggilnya jadi orang yang melayani di balik layar aja gitu, yang konseling, yang coaching, mentoring. Tapi kalau khotbah jangan gue nggak bisa dah, itu bukan bagian gue. Panggilan gue di pelayanan pemuridan gitu. Sekali lagi itu juga nggak utuh gitu. Ya mungkin perlu pikirin baik-baik gitu ya panggilannya. The whole package itu gitu. Itu sebuah yang nggak bisa dipisah gitu. Betul. Tapi mungkin aku terpikir gini kok, memang panggilan secara spesifik ketika kita misalkan udah masuk seminari dan ya aku juga melihat bahwa ada orang-orang yang memang mengkhususkan diri untuk misalkan dia berkhotbah, atau ada orang yang mengkhususkan diri dia jadi dosen mengajar gitu, dan ya kesempatan dia untuk misalkan berkhotbah, pemuritan secara ya misalkan ke gereja gitu, ya itu tidak sebanding dengan orang-orang yang memang terpanggil secara spesifik di gereja misalkan untuk melayani jemaat Tuhan. Gimana tuh untuk mengharmoniskan itu? Terlihatnya sepertinya harus mengerjakan semua nih, tapi kayaknya harusnya nggak kayak gitu kan?
Gimana kok? Harus mengerjakan semua ya. Kalau gue percaya iya. Cuman di dalam artian gini, tidak harus semua dengan porsi yang sama gitu. Jadi kalau misalkan harus kerjakan semua, gue percaya harus gitu. Karena gini, kalau misalkan dia terpanggil jadi dosen, masa dia tidak harus mengembalakan? Enggak dong. Setuju, Dia mengembalakan dong. Minimal dia mengembalakan siapa? Kita. Mahasiswanya Benar. gitu. Jadi itu part yang nggak bisa dipisahin. Sekali lagi, tetap ada package itu gitu. Nah, termasuk juga sebagai gembala jemaat misalnya. Kalau dia gembala jemaat, terus jadi dia nggak usah teaching. Nggak mungkin dong gitu kan. Itu nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi ya gue percaya ada kekhususan dalam artian Tuhan memanggil kita di bidang mana nih. Jadi kita punya talenta tertentu dan Tuhan izinkan kita untuk menajamkan sisi itu gitu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain gitu. Tetap pada dasarnya ada hal-hal itu yang kita nggak bisa tinggalin gitu ya, tentang mengajar, tentang berkhotbah, tentang menggembalakan, tentang pastoral gitu, itu kita nggak bisa pisahin gitu. Ya makanya gue kalau ya mungkin nanti Bima bisa bahas ya di episode lain itu tentang generalis pastor dari sudut pandangnya Kevin Van Hooser. Nah, itu menarik tuh, itu cukup banyak membantu gitu. Terus juga topik-topik tentang apakah pastor itu seorang profesional atau bukan. Nah itu menarik gitu untuk nanti aku ingat dibahas. judul bukunya John Piper, Brother We Are Not Professionals ya. Aku nggak tahu apa, tapi itu pembahasan lain lah ya nanti next episode gitu. Tapi di satu sisi ketika ya aku setuju juga dengan apa yang Ko Vanuel sampaikan ya, bahwa ketika misalkan orang itu mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Aku posisikan diri misalkan jadi dosen, dan ketika mahasiswaku datang dengan pergumulannya dia sebagai seorang manusia, entah dia misalkan pergumulan pornografi atau apapun itu, masa sih aku datang ke dia ngajarin teologi gitu ya? Ya hatiku kan tergerak menjadi seorang pendeta, seorang gembala gitu di saat itu, walaupun konteksku ya terpanggil misalkan jadi seorang dosen yang ngajarin teologi yang akademis yang mungkin porsi headnya dalam tanda kutip lebih banyak di situ. Tapi kayaknya nggak mungkin enggak deh. Betul. Aku heart dan handku di situ juga merangkul dia sebagai seorang manusia, bukan hanya sekedar seorang mahasiswa gitu yang belajar teologi. Maka dari itu juga bisa dihubungkan bahwa ketika seorang hamba Tuhan tuh ya namanya hamba Tuhan ya dia harus ikut maunya Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan dalam satu waktu hidupnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menggembalakan mahasiswa itu, ya kalau namanya hamba Tuhan ya kita harusnya ikut dong ya. Nggak boleh nggak Tuhan, aku ini katanya Tuhan, aku kan terpanggil jadi pengajar, nggak usah lah yang kayak gini loh. Tapi Tuhan yang bawa orang itu, anak itu ke misalkan ke aku sebagai seorang dosen itu gitu, masa kita tolak? Nah jangan-jangan kita sekali lagi bukan terpanggil untuk melayani Tuhan, tapi melayani kenyamanan kita, yaitu pengennya belajar doang misalkan, mengajar doang misalkan, teologi doang ya. Ya kalau mau pakai bahasa yang lebih kasar ya, sorry ya teman-teman, maksudnya ya mungkin itu bukan melayani kenyamanan, tapi jangan-jangan kita sedang mengejar ambisi pribadi gitu. Lewat ya tanda kutip karir rohani gitu. Ya itu cilaka sih, itu cilaka banget kalau begitu. Dan kalau aku lihat ya misalkan dosen-dosen di saat sejauh ini pun aku bisa melihat bahwa ya mereka tuh nggak ngurusin teologi doang gitu, benar semata-mata teologi doang, tapi ya mereka punya concern misalkan dengan gereja, dengan pertumbuhan gereja, dengan misi. Ya ini sekali lagi bahkan ini udah jadi dosen gitu, ada aspek-aspek lain yang mereka kerjakan juga gitu. Dan ya itu ya bisa kita jadikan salah satu ini ya contoh gitu bahwa panggilan jadi hamba Tuhan tuh bukan hanya sekedar satu aspek aja lalu kita mengabaikan yang lain gitu, tapi sebuah paket gitu. Nah kalau bicara sekali lagi kok panggilan hamba Tuhan bahwa ini ada sebuah paket yang atau package yang utuh gitu, ada nggak sesuatu yang perlu kita tinggalkan? Tapi dalam artian gini kok, aku percaya ini kata-kata dari C.T. Studd ya, seorang misionaris, dia bilang kalau Yesus Kristus itu udah mati bagiku dan bagi dosaku, nggak ada pengorbanan yang sebesar itu bagi dia yang aku bisa berikan gitu. Tapi di satu sisi aku percaya memang ya perlu diakui sebagai manusia biasa ada perasaan-perasaan aku harus meninggalkan ini dan bisa berkata aku harus mengorbankan ini demi aku menjawab panggilan Tuhan. What do you think? Itu bener banget. Jadi waktu tahun pertama itu gue masuk,
ini sangat berkesan ya. Gue dapat kelas spiritual formation dari namanya Pak Kian Guan. Waktu dia bawain, gue udah lupa topiknya apa, tapi akhirnya itu dia tutup kelas itu dengan gini. Dia bilang, guys, kita itu perlu menyediakan farewell dengan kehidupan yang kita tinggalkan sebelum masuk seminari gitu. Wah. Ya dia bahas soal apa ya? Dia farewell dengan satu minimal cita-cita sukses yang versi sekuler gitu. Ya itu kita udah nggak bayangin lagi, maksudnya track hidup yang ya mungkin nggak usah muluk-muluk ngomong soal jadi billionaire ya, terus kayak capai 1M pertama lu di umur sekian gitu. Nggak usah mikirin itulah. Minimal kita udah nggak lagi mengimajinasikan hidup kita itu, oh nanti gue umur sekian gue married, oh nanti umur sekian gue udah mulai stabil gajinya, oh ntar umur sekian pelayanan gue udah mencapai apa gitu. Kita udah nggak bayangin kayak gitu lagi, Bib. Kita benar-benar farewell dengan segala tanda kutip tolak ukur sukses yang dunia kasih, yang kita mau tahu sekarang cuman Tuhan mau gue ngapain next stepnya. Dan kadang itu cuma satu step dan nggak tahu step-step berikutnya apa gitu. Ya farewell dengan itu gitu ya, dengan kesuksesan gitu. Ya sukses, ya walaupun farewell juga dalam artian kita merengkuh sukses baru ya. Sukses barunya itu ya ketika Tuhan bilang, lu hamba yang gue perkenan, gue rasa itu sukacita yang gak terbayarkan sih. Dan worth it gitu tinggalin itu semua gitu. Ya itu satu gitu. Itu kan idealis banget ya secara konsep. Mungkin hal-hal lain yang kita perlu tinggalkan mau gak mau adalah ya relasi ya. Gue sih merasa relasi dengan teman-teman yang lama, dengan orang tua. Bukannya kita tinggalin mereka, tapi ketika masuk seminari itu kita mengkhususkan beberapa waktu. Ya waktu dalam artian tahun hidup kita untuk benar-benar belajar gitu. Nah otomatis ada kualitas relasi yang kita gak bisa kejar sebegitunya gitu. Kayak misalkan kalau gue liat Instagram ya teman-teman udah pada married. Ini bukan quarter life crisis, tapi maksudnya mereka di umur-umur segitu bisa spend waktu, misalnya mulai jadi orang dewasa, lalu bisa tanda kutip berkontribusi ke keluarga gitu ya, terus ya coba ya membantu keluarga gitu. Nah di sini enggak gitu. Gue percaya tangan Tuhan menyertai dan sampai hari ini Tuhan memelihara keluarga gue ya gitu. Tapi momen itu gue harus tunda dulu gitu. Sampai udah selesai dari seminari baru kembali ke mereka gitu. Nah selama di seminari ya kita perlu ya itu ya melepaskan momen-momen itu ya, justru fokus untuk belajar supaya nanti bisa kembali ke mereka juga gitu. Apalagi kalau kuliah di saat itu 4,5 tahun plus 1 tahun praktek. Ya. Dan ya ngomong-ngomong bisa juga nunggu wisuda setengah tahun ya. Bisa sampai total 6 tahun loh. Iya. Hampir jadi dokter lah gitu. Iya, makanya. Dan ya maksudnya kita nggak menyangkali bahwa ketika kita lihat Instagram, dan aku juga ngerasain itu gitu. Maksudnya ketika ngeliat teman-teman story di IG udah wisuda, udah ada gelarnya, dan mereka udah mulai masuk ke dunia kerja gitu ya. Dan aku di sini masih di asrama gitu kayak telat banget ya gitu ya. Di satu sisi ya kembali melihat bahwa ya mungkin nggak ya ini bisa jadi ya pembelajaran dan pembentukan juga buat aku gitu untuk dalam hal ya aku menjawab panggilan Tuhan, dan inilah kenyataan yang harus aku hadapi ya, but it's okay gitu. Aku juga dengar teman-temanku juga kemarin sharing juga, teman di seangkatan gitu ya, dia meninggalkan hobi dia gitu untuk misalkan ya main basket. Ada juga temanku juga jadi chef yang orang tuh bilang kau tuh udah bagus banget loh, prospek banget. Tapi dia bisa meninggalkan itu semua demi menjalani panggilan Tuhan ini gitu. Dan ketika ditanya sekarang mau lagi nggak masuk situ, dia bahkan bisa bilang nggak mau gitu ya. Ya maksudnya bisa meninggalkan itu, hal-hal itu gitu. Ya itu hal-hal yang perlu kita ya pikirin juga buat teman-teman juga mungkin sedang menggumulkan panggilan jadi hamba Tuhan, bahwa memang perlu diakui ada part itu juga sebagai manusia untuk kita rasakan gitu ya. Betul. Tapi sekali lagi kalau mau bilang kata worth it ya dibandingkan dengan karya Kristus ya nggak ada bandingannya sih apa yang kita lakukan ini gitu ya. Tapi sekali lagi dari aspek manusianya kita ya melihat semua ini ya pasti ada sesuatu yang kita tinggalkan dan kita
katakan farewell itu ya, kalau kata Pak Kian Guan itu ya, kata farewell itu, wah itu menarik juga tuh, farewell dengan hal-hal yang dahulu kita impikan dan cita-citakan gitu. Ya satu lagi gue rasa farewell juga penting dalam artian kebanggaan kita ya. Whatever it is gitu, maksudnya ya bisa jadi ya itu bentuknya ya, kalau tadi yang pertama gue sebut kesuksesan ya, misalkan ya nggak kebayangnya dulu tuh ada banyak banget kakak tingkat yang posisi kerja udah manajer terus tinggalin semuanya. Oh iya benar, hal-hal yang teman-teman yang udah S1 dulu misalnya udah kerja dulu ya kok ya. Lebih nggak ngerti lagi sama yang mahasiswa berkeluarga. Ngeboyong anak istri ke Malang studi gitu, terus tinggalin pekerjaan. Dan nggak bisa kerja kan kalau masuk saat nggak bisa kerja harus kalau sponsor, harus sponsor. Ya. Donatur. Itu gue agak kebayang sih gitu ya. Ya satu sisi jadi ya memang benar-benar melepaskan tanda kutip ya kebanggaan diri. Maksudnya dulu gue siapa, sekarang nggak lagi gitu. Ya itu mungkin buat yang udah senior ada usianya. Kalau yang muda-muda, minimal gue merasa yang kita lepasin adalah dulu lu ketua remaja, dulu lu ketua pemuda, tinggalin. Karena waktu kita kesini dikalibrasi ulang semuanya. Setara semua, nggak ada yang ketua. Iya, nggak ada. Dan gue melihat banyak sekali rekan-rekan yang sangat bergumul dengan itu gitu. Maksudnya akhirnya ngerasa minder kayak, ih gila dulu ya gue kerjain semuanya gitu. Sekarang di sini lihat kayak yang lain lebih oke gitu kayak. Wah itu jadi satu sisi peperangan batin, tapi gue percaya ya, itu akan bikin kita bertumbuh ya. Setting itu sekali lagi gitu. Setting asrama di mana kita tinggal ini ya. Ya, aku ingat tadi yang masa studi kita 4,5 tahun. Tapi seringkali dosen-dosen tuh ngomong di sini, itu tuh kecepetan. Bahkan ya bisa dibilang ya, itu tuh nggak dibandingkan dengan setelah 4,5 tahun kemana lagi sih kita kalau misalkan ya kalau kita S2 2 tahun lagi nambah, setelah itu seumur hidup pengabdiannya gitu ya. Betul. Nah ini part yang ya cukup paradoks ya, di satu sisi pas kita jalanin kayaknya lama banget ya, tapi setelah masuk ke ladang, wah cepet banget. Masa studi S1 4,5 tahun itu gitu ya, 5,5 tahun dengan praktek ya. Jadi ya ini kita sharing aja buat teman-teman yang sedang mengumpulkan, ternyata ada part itu juga. Iya benar iya. Ya teringat juga tadi ya untuk orang-orang yang udah berkeluarga, yang udah kerja, kadang aku mikir gitu kok bisa ya mereka sebegitu beraninya, sebegitu yakinnya, dan akhirnya meninggalkan itu semua, bahkan dengan dalam tanda kutip tanggungan keluarga gitu yang harus mereka hidupi juga, mereka yang nafkahkan juga gitu ya. Dan aku pikir gak mungkin kalau itu Tuhan yang panggil gitu. Gak mungkin kalau bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang panggil gitu. Karena kalau di pikiran manusia kayaknya pertama nggak prospek, kedua penuh misteri, duitnya nggak ada, kok mau gitu. Iya paling kasar ya bodoh. Iya gitu. Tapi hal yang dianggap bodoh tidak bagi Tuhan gitu ya. Betul. Dan ya sekali lagi ngeliat, kalau bukan Tuhan yang panggil, kayaknya nggak mungkin deh dari hati manusia. Maksudnya ya tiba-tiba datang ke seminar ninggalin semua, kayak nggak make sense gitu untuk seseorang bisa ngelakuin itu gitu. Betul. Dan itulah ya semoga dari pembahasan kita ini kita bisa semakin ngeliat lagi ya kok ya, untuk sekali lagi package dan paket hamba Tuhan itu tidak sesederhana itu gitu. Dan ya mungkin yang terakhir, karena waktu kita sisa 34 menit, masih bisa lah dikit bahas tentang panggilan dan mengonfirmasi panggilan itu gitu kok. Dari pengalaman Ko Vanuel dulu gimana tuh? Ya kalau gue mengkonfirmasi panggilan itu, hal pertama yang gue lakukan adalah gue mencari pembina ya. Jadi misalnya menceritakan dulu apa yang terjadi gitu, pengalaman panggilannya, lalu ya cari bantuan gitu. Sedikit banyak maksudnya, ya memang ini apa ya, maksudnya kita mengandalkan orang lain banget gitu ya, tapi itu hal pertama yang cukup penting menurut gue ya, karena kita sebagai anak-anak Kristen di Indonesia especially
sebenarnya sangat tidak punya bayangan. Minimal gue merasa gue sangat tidak punya bayangan tentang apa itu hamba Tuhan gitu. Jadi ya perlu sekali gitu dibina untuk itu gitu. Ya kita kan lebih terbiasa untuk jadi konsumen di gereja gitu ya. Jadi daripada tahu dapur gereja seperti apa gitu. Nah lalu ya sembari itu mencari tahu apa what is pastor gitu. Sebenarnya ini perjalanan yang terjadi sambil melihat pastor gua, pastor-pastor di gereja gitu, dan sambil juga mencari kerinduan nanti mau jadi pastor seperti apa gitu. Jadi ya kalau bisa disimpulin ya what is pastor gitu, mencari jawaban what is pastor itu gitu. Lalu juga nggak bisa dipungkiri berikutnya adalah mencari konfirmasi dari Tuhan yang sifatnya misterius, Bib. Maksudnya ada momen dimana lu diam berdoa, cuman lu dan Tuhan, dan di situ entah gimana gue nggak bisa jelasin juga gitu ya. Maksudnya hati lu itu terdorong begitu kuat gitu kalau tek ini jawabannya lu jadi hamba Tuhan gitu. Ya itu ya sisi misterius panggilan itu tetap ada gitu, dan itu nggak bisa menurut gue salah satu yang nggak bisa dikompromiin gitu ya. Betul. Yes, dan satu lagi adalah ya mengonfirmasinya adalah ketika makin hari dalam pergumulan itu makin melihat jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan itu berharga gitu. Atau jiwa-jiwa yang belum bertumbuh dewasa dalam Tuhan itu berharga gitu. Di momen-momen itu wah gue sangat terganggu dengan wah ini kalau gue masuk seminari bisa membagikan iman gak ya? Nanti sekeliling gue semua udah organisasi gereja nih, bagiin ke siapa gitu, maksudnya ada ketakutan kayak gitu dan ternyata itu malah jadi konfirmasi dari pembimbing gue ngasih tahu kalau justru itu benar, itu ketakutan yang benar yang lu harus jaga gitu sampai nanti gitu. Itu salah satu bukti ya Tuhan kasih hati untuk orang-orang yang dikasihi gitu. Ya gue kepikir begitu sih, Bim. Iya. Berarti memang perlu ada sebuah kepekaan hati juga dalam pergumulan itu ya. Kalau bagiku sih dalam pergumulanku waktu itu panggilan ini doa sih, kok memang yang benar-benar kalau aku nggak doa nggak mungkin deh kayaknya aku bisa masuk saat. Benar-benar ketika aku berdoa dan benar waktu itu SMA ya. Itu memang kayak Kovanol juga ada sesuatu yang Tuhan bisa pakai cara-caranya yang ajaib itu, dan semakin bilang kayaknya nggak mungkin deh kalau ini bukan dari Tuhan yang manggil aku untuk yuk masuk saat gitu. Ya salah satu hal yang aku ingat waktu itu ya ketika aku baca saat teduh, ya dalam konteks kali lagi berdoa itu ya. Pembacaan firman Tuhan hari itu ketika aku bergumul, aku bertanya, Tuhan ini benar panggilan atau enggak? Dua bagian firman Tuhan yang muncul itu yaitu Yunus lari dari panggilan Tuhan. Itu di satu momen, dan di momen lainnya ketika aku juga sedang menggumulkan itu secara spesifik di hari itu. Dan renungan hari itu Samuel terpanggil jadi hamba Tuhan. Renungan Alkitab yang nggak mungkin itu disengaja dibikin untuk orang-orang yang sedang terpanggil. Tapi di hari itu ayat pembacanya yaitu 1 Samuel 3 kalau nggak salah. Samuel terpanggil Tuhan. Dan dua hal itu kayaknya wah ini nggak mungkin nih kalau masa setiba-tiba itu dan serandom itu bisa terbuka bagian firman Tuhan ini dari renungan harian Alkitab gitu di aplikasi HP. Nah itu hal-hal yang kayak gitu, dan ada banyak juga ya konfirmasi dan juga sisi misterius itu juga aku sangat alami juga itu kok dalam menggumulkan panggilan ini. Dan mungkin juga teman-teman bisa ya sekali lagi dari sharing ini bisa semoga bisa terus tertolong ya dalam menggumulkan panggilan ini seperti apa gitu. Mungkin demikian aja ya Koy podcast kita episode kali ini karena waktunya juga udah cukup panjang. Mungkin kita tutup dengan beberapa ya 1-2 kalimat gitu tentang pesan-kesan kita, dan juga khususnya bagi teman-teman gitu kok yang sedang menggumulkan panggilan jadi hamba Tuhan gitu. Ya kalau buat teman-teman yang dengar, kesan-pesannya adalah jangan berhenti menggumuli gitu ya. Ketika teman-teman merasakan panggilan itu, terus gumulin, dan percayalah Tuhan akan menuntun begitu. Dan teman-teman percayalah ketika kalian yang menggumuli dan menjawab panggilan ini, itu adalah panggilan yang
terlalu berharga gitu sampai bingung gitu, maksudnya mau dijelasinnya itu gimana gitu. Dan isi perjalanan teman-teman nanti itu sebenarnya adalah menikmati dia lebih lagi gitu. Mungkin kita belajar di big package-nya adalah kita khotbah, kita pelayanan, kita dibentuk ABC gitu. Tapi setelah melalui sejangka waktu dan kita lihat dari bigger picture, kita cuman bisa lihat, oh, kita ngalamin Tuhan banyak gitu. At the end, panggilan ini adalah kita orang-orang pertama yang dipanggil untuk ngalamin Tuhan lebih dekat pertama kali gitu, sebelum kita bagiin ke orang lain. Betul. Kalau bagiku mungkin pesan kesan aku untuk penutup podcast ini, mungkin pun ketika teman-teman menggumulkan panggilan ini dan merasa kayaknya memang bukan di sini panggilanku, aku juga pengen bilang it's okay juga gitu. Jangan teman-teman merasa kayaknya aku berdosa atau tidak suci ya sampai akhirnya aku tidak bisa masuk ke misalkan ke seminari, ke saat atau ke STT lain gitu. Teman-teman, aku pengen bilang juga ya itu bener-bener it's okay banget kalau karena memang nggak semua orang dipanggil di tempat ini, di panggilan ini, dan pun kami tidak terpanggil juga misalkan di panggilan teman-teman yang spesifik juga gitu, yang lain itu gitu. Dan it's okay gitu, Tuhan bisa memakai semua panggilan ini untuk kemuliaan Dia gitu. Jadi gumulin apapun panggilan teman-teman itu, dan kalau teman-teman menggumulkan panggilan jadi hamba Tuhan, ya semoga kiranya podcast ini gitu bisa jadi referensi buat teman-teman dari pengalaman sudut pandang kami berdua gitu ya, untuk teman-teman bisa menggumulkan panggilan ini bersama Tuhan. Dan sekali lagi, keputusannya ada di teman-teman juga bersama dalam pergumulan bersama dengan Tuhan itu gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan episode podcast yang ke-7 di episode kali ini. Terima kasih juga untuk Ko Vanuel yang udah bersama-sama dengan kita di sini ya, Ko, untuk membahas topik ini. Thank you juga Bim udah ngajak bahas. Oke. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa buat teman-teman yang udah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.